Pemirsa, sosok Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, Gigi yang dikenal kalem dan keibuan, rupanya terlihat tengah asyik party dan berjoget. Dalam video yang beredar di jagat maya, Gigi bersama sang adik Caca Tanker dan juga teman-temannya terlihat asyik berjoget menikmati alunan musik. Usai berjoget, Gigi pun berfoto bersama teman-temannya seperti Wanda Hara dan juga Keanu. Ya, video Gigi yang tengah asyik berjoget dan party tentu saja menuai pro kontra warganet. Sebagian netizen tak menyangka jika Gigi yang dikenal kalem ternyata juga bisa berjoget dan memiliki sisi liar dalam dirinya. Namun sebagian netizen tak mempermasalahkan sikap Gigi yang tengah asyik berjoget lantaran ibu-ibu juga butuh healing. Sementara itu, Vidi Aldiano juga tengah menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dalam video yang beredar di jagat maya, terlihat Vidi tengah menahan sakit di bagian perut saat dirinya menjadi juri X Factor 2024. Meski harus menahan sakit, namun Vidi tetap berusaha menunjukkan sikap profesionalitasnya. Ya, Vidi pun mengakui jika dirinya memang tengah sakit, lantaran dirinya tak ikut standing ovation saat Chris Namun meski harus menahan sakit, Vidi tetap total melakukan pekerjaannya sebagai juri. Aksi Vidi pun menuai pujian dari warganet. Meski menderita kanker ganas, namun Vidi rupanya tak mendapat belas kasihan orang lain. Sebaliknya, Vidi justru ingin membuktikan jika dirinya tetap semangat dan memiliki energi positif dalam setiap kegiatannya. Vidi mengaku jika dirinya memang kerap mengalami rasa sakit di perutnya saat sedang bekerja. Is it painful? Is it sakit kah pada saat lu setelah kemo atau lu di pothap gitu gimana? Sakit kah lu? You feel it? Sekarang ya. Kalau sekarang lagi sih sebenarnya. Cuman lagi ada pain gitu. Cuman, lagi pain gimana? What kind of pain? Where? Di mana? Di perut gua. Di perut lu. Jika awalnya Vidi sempat syok saat divonis menderita kanker ginjal, namun hal itu tak menjadi alasan bagi Vidi untuk meratapi nasibnya. Sebaliknya, Vidi memilih untuk melawan penyakitnya dan tetap berkarir. Ya, Vidi memang diketahui tengah menderita kanker ginjal stadium 3 dan kini kanker dalam tubuh Vidi sudah menyebar. Sebelumnya, Vidi juga sudah menjalani operasi pengangkatan ginjal di Singapura. Dan ketika kankernya kambuh lagi, Vidi harus menjalani kemoterapi. Vidi pun yakin jika dirinya nanti akan sembuh. Gimana ya, gue tuh ngerasa orang kan hidup beda-beda ya ceritanya, apa yang harus dijalaninnya. Dan gue ngerasa ya emang Di tempat berbeda, hati Mita the Virgin tengah dilanda rasa pilu lantaran Emmy ibundanya tengah terbaring sakit. Kabarnya kondisi sang bunda tengah menurun lantaran ada kebocoran di bagian paru-paru yang menyebabkan paru-paru sang bunda harus disedot. Hal ini tentu saja membuat sang bunda kerap mengalami sesak nafas. Per hari ini mama memang masih rawat jalan. Jadi mama itu ada diagnosa penyakit yang lumayan berat, tapi aku nggak bisa infoin penyakitnya apa. Tapi kita keluarga sedang berusaha untuk mengobati mama. Selebihnya tergantung takdir Allah sih. Dirawat di rumah, tapi mama tuh memang harus bolak-balik rumah sakit mungkin setiap seminggu sekali karena ini berurusan sama paru. Jadi di parunya tuh ada cairan.
Jadi kalau lama nggak check up dan cairannya nggak disedot, itu dia akan menumpuk dan membuat mama ngap. Jadi bikin sesak nafas. Ya, Mita tak ingin mengungkapkan lebih jauh terkait sakit yang diderita sang bunda. Namun Mita berharap agar sang bunda bisa kembali sehat dan bisa menemani dirinya lagi. Kan orang yang udah membesarkan aku bisa sampai kayak sekarang gitu. Jadi ketika yang aku tahu tuh mama orangnya kan wah keren banget ya, pokoknya Wonder Woman banget. Jadi pas mama sakit kayak gini tuh aku kadang kalau lagi di rumah jagain gitu, aku ngeliatin mama lagi tidur kayak sedih aja gitu, nggak kebayang kalau misalkan ada apa-apa. Kan aku kayak nggak tahu deh ntar bakal kayak gimana akunya gitu kan, karena aku masih berdoa mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Saya selalu berdoa yang terbaik ya, maksudnya mudah-mudahan mama ini penyakitnya cepat diangkat ya, mudah-mudahan cepat sembuh, terus Mitanya juga harus kuat biar mama juga makin kuat, makin semangat untuk sembuh. Dan Meski kondisi kesehatan sang bunda tengah menurun, namun Mita tetap berusaha tampil profesional. Meski berat menjalani lantaran harus memikirkan kondisi sang bunda yang tengah berjuang melawan penyakitnya, namun Mita tetap harus melakukan pekerjaannya dengan semangat dan tetap tampil prima di hadapan penggemarnya. Apalagi Mita dan Dara memang tengah merilis single terbaru. Ya itu dia yang berat buat aku ya belakangan ini, tapi untungnya alhamdulillah Dara sama tim itu menyemangati aku gitu. Jadi waktunya promo juga bisa diatur gitu kan, jadi mengikuti jadwal aku, misalkan aku harus jaga mama atau aku harus bolak-balik rumah sakit, label juga bisa mengatur. Maksudnya aku alhamdulillah sih masih dibantu juga. Pemirsa, rasa kehilangan masih saja terus menggelayuti Maxime Bauthier, sosok Luna Maya yang merupakan tambatan hati selalu setia mendampingi. Luna yang kemarin selalu hadir di kediaman Maxime di kawasan Kemang, Jakarta Selatan saat proses tahlilan, bisa memulihkan kondisi psikologisnya setelah kepergian ibunda tercinta. Saya juga terima kasih untuk doa-doanya juga dari teman-teman yang aku lihat di komentar, lewat Instagram, lewat TikTok, lewat sosial media lah. Kita sangat berterima kasih, aku keluarga juga. Ya, jadi aku terima kasih banget. What else? Kamu apa? Dan saat itu Luna juga tak ragu menawarkan rumahnya sebagai tempat perawatan ibunda Maxime setelah keluar dari rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Ya, sangat. Ini waktu yang tidak terlalu gampang ya. Kayaknya nggak ada banyak orang yang tahu apa yang akan kayak you don't know that this will happen. Kita selalu mikirin akan terjadi suatu hari tapi nggak tahu kapannya. Jadi kayak presence-nya Luna itu ngebantu aku banget untuk go through a hard time gitu. Dan dia juga Luna ngebantu juga waktu itu kita ke rumah sakit bareng gitu. Dan kita juga sempet ngomong kayak ada obrolan gitu untuk keluar dari rumah sakit, soalnya kan mama udah kayak agak capek waktu itu di rumah sakit. Jadi kita bilang kayak mungkin kita ke rumah atau mungkin ke apartemen. Dan Luna sangat baik untuk kayak nawar kayak di rumahku aja deh, biar lebih gampang, juga kita deket banget dari rumah sini gitu. Akhirnya kita bawa mama ke rumah Luna, walaupun we had to convince my mom a bit. Kita convince my mom, soalnya kan mama kayak gak enakan banget orangnya. Kayak udah mah gak apa-apa lah ya, apa kita biar rame-rame di situ. Nanti keluarga juga masih bisa tetap datang, soalnya kan cuman deket banget gitu. Kayak gitu. So yeah, that's it. Itu sih
Giselle memang selalu setia mendampingi Maxim ketika dirinya terpuruk. Selain keluarga, Luna sepertinya mampu membuat Maxim tegar. Tentu saja hal ini tak mudah bagi Maxim yang harus kehilangan ibunda tercinta untuk selama-lamanya. Kehadiran Luna berdampak baik pada kondisi Maxim saat ini. Bahkan Maxim tak sudah-sudahnya mengucap rasa terima kasihnya kepada Luna. Bantuannya Luna ke kita. Iya, supportnya Luna ke keluarga kita. Dia cuma senang banget bisa ngobrol. She had like some time with you. Dia sempat ngobrol sama Luna. But you know it's not like heavy stuff. Itu juga Mama nggak pernah seperti itu sih, jadi ya gitu. But anyway, terima kasih banyak udah datang dan juga ya have a good night. Bye. Oke, terima kasih ya. Momen yang tak kalah haru juga ketika Prilly Latukonsina bertemu dengan Luna Maya saat melayat ibunda Maxim. Pertemuan itu sepertinya di sebuah masjid ketika ibunda Maxim tengah disolatkan. Pertemuan itu sontak menjadi buah bibir di jagat maya tanah air. Bunda Maxim saudara kagum karena baru saja ibunya akan meninggalkan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di tempat berbeda, Gisela Anastasia yang belum lama ini memberikan surprise ulang tahun untuk putrinya Gempi Naura Martin yang pada 16 Januari lalu genap berusia 9 tahun, rupanya tak menyangka jika Gempi sudah tumbuh besar dan bertambah pintar. Dan jika biasanya Giselle selalu merayakan ulang tahun putri semata wayangnya dengan mewah, di ulang tahun Gempi yang ke-9 Giselle pun ingin membuat pesta untuk putrinya. Bahkan Giselle pun sudah banjir tawaran endorse untuk ultah Gempi. Sayangnya Gempi memilih menolak semua endorse yang datang. Wish. Yeay. Gempi ulang tahun ke-9, udah gede, udah nggak baby banget lagi, juga udah bisa pengertian kalau ulang tahunnya tuh nggak selalu tentang pesta party dan setting. Anak-anak kita nggak selalu ya bisa, ya berharapnya kan pasti pengen selalu nyenengin, tapi ya belajarlah nggak semua yang kita mau ada terus gitu. Jadi buat belajar dia nggak muluk-muluk banget. Kemarin tuh kita cuma main play date gitu sama papa Gading sama teman-temannya, aku nanti paling ada sih dia play date. Ini aku tuh yang tipenya gimana ya, memang namanya kita punya anak satu pengennya disenengin kan, tapi khawatir juga kalau semua yang maunya diikutin takut berdampak sama karakternya nanti waktu dia besar. Jadi walaupun ada aja sih kalau mau ngerayain party endorse juga ada aja pasti yang nawarin gitu. Aku dengan berat hati harus nolakin kayak sorry ya tahun ini Gempi nggak dirayain. Karena sesimpel aku pengen ngajarin dia nggak semuanya harus terus ada di atas, terus kita harus belajar lah. Ya, bagi Giselle ulang tahun tak harus dirayakan dengan pesta. Mantan istri Gading Martin ini pun memberikan pengertian kepada Gempi. Perihal, tak semua yang diinginkan harus selalu terwujud. Lantas, kado apa yang diberikan Giselle untuk Gempi? Benarkah hadiah Giselle untuk Gempi dibelikan khusus dari luar negeri? Bapak Gading tuh yang selalu manjain kan, saya kayak ya nggak ada salahnya juga, kayak ya kasihan lah kalau nggak ada buka kado atau apa, ya udah jadi bapaknya beli kado ekstra. Kalau aku soalnya udah dipalakin sama dia dari lalu, jadi dia selalu gitu, aku mau ini, kata dia, barangnya susah banget dicarinya mas, harus nitip ke temen yang di luar negeri, apalagi nggak murah-murah amat juga. Meski tak mengadakan pesta, namun Gempi bahagia lantaran bisa playdate dengan ayahnya. Gading pun juga sudah memberikan hadiah istimewa untuk Gempi berupa sebuah kalung. Taklah, kalau udah ya udah gitu. Palingan ya kecil-kecil, kalau koin buat games apa ya udahlah. Atau birthday presentnya hari ini aku nggak kumon ya udahlah gitu. Tapi
nagih janji, ya udah kan kodenya kemarin jangan minta lagi. Selain itu, setelah sebelumnya meluncurkan video musik bersama Gen Z Vibes, pasangan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapuk Mita dan Dara meluncurkan sebuah lagu bertajuk Gama Metal. Ganjar Mahfud menang total. Ganjar dan Pak Mahfud MD cocok memimpin bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke mendukung sepenuh hati. Sebenarnya Dara sama Mita itu kan tergabung di Komite Nasional Pemuda Indonesia DPP KNPI di bawah kepemimpinan Bang Haris. Jadi kita tuh ada tim entertainmentnya dari situ. Kemarin itu Bang Haris menginstruksikan kita untuk buat karya dong, Virgin kan kita musisi. Akhirnya aku bikinin lah karya untuk Bapak Ganjar Mahfud. Nah kebetulan liriknya juga dibantu sama Bang Haris gitu. Udah jadilah lagu Gama Metal yang kita nyanyiin berdua. Dan kita nggak sengaja juga, maksudnya responnya ternyata bagus gitu dari teman-teman relawan. Kalau kita live ya responnya bagus, Kak, lagunya bagus, katanya menginspirasi gitu ya. Alhamdulillah bisa diterima. Lagu-lagu ini juga syarat akan harapan masyarakat terhadap Ganjar dan Mahfud, serta ajakan untuk masyarakat untuk memilih. Tentu saja sasaran lagu ini selain para milenial, para Gen Z. Pak Ganjar bergerak bersama rakyat Indonesia, jaya dan unggul. Pak Mahfud pendekar penegak hukum, keadilan untuk Indonesia. Metal menang total. Sebenarnya konsepnya simpel-simpel aja sih, kita kayak ceritanya juga sedikit-sedikit. Yang penting kan pesan dari lagunya sampai gitu. Renin Pitua Ambarita di ruang sidang Kartika. Tidak adil! Tidak adil! Tidak adil! Apa ini? Apa ini? Tidak ada ini! Apa ini? Apa ini? Apa ini? Wanita paruh baya tersebut tidak terima suaminya JRP divonis 3 tahun karena terlibat kasus pelecehan terhadap seorang jemaatnya. Aksi yang dilakukan MS sontak membuat suasana ruang sidang Kartika menjadi heboh. Puluhan pegawai pengadilan negeri Kota Siantar berusaha menenangkan istri terdakwa. MS melontarkan beberapa kalimat putusan tidak adil, bahkan menuding hakim dan jaksa menerima sogok atau suap atas kasus suaminya tersebut. Berapa jaksa disogok? Berapa hakim disogok? Siapa yang menyogok? Siapa yang menyogok? Ini hakim! Hakim ini terus siapa yang menyogok? Jaksa telah disogok! Siapa yang telah menyogok ini? Sayang, tidak sayang. Sini. Bapak itu tidak pernah orang melakukan kesalahan. Tidak. Kejadian ini pun tak hanya menjadi perhatian warga sekitar, namun juga sorotan sejumlah selebriti. Melihat kasus di Pematang Siantar, Sumatera Utara ini, menurut saya ini adalah sebuah reaksi spontan dari istri terdakwa mendengar vonis hakim yang menjatuhkan 3 tahun penjara untuk suaminya. Istri mana yang pasti akan bereaksi melihat vonis yang dijatuhkan kepada suaminya? Karena apa? Reaksi spontan ini menurut saya karena dia memegang teguh janji sehidup semati dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit.
Jadi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu, maksud saya ibu dari terdakwa itu, ini adalah sebuah reaksi spontan dari seorang wanita, seorang istri yang melihat dan menyaksikan langsung vonis terhadap suaminya. Apapun kejadiannya, apapun kasusnya, suaminya telah bersalah, divonis karena melakukan pelecehan seksual. Tapi sebagai seorang istri, dia tetap mau mempertahankan rumah tangganya. Dan untuk itu, dia tetap membela suaminya sampai titik darah penghabisan, di mana dia berani melakukan reaksi spontan di ruang sidang itu. Menurut saya ini adalah the power of mak-mak, di mana ibu-ibu atau mak-mak secara reaktif melakukan ini secara spontan karena merasa suaminya ataupun kekasihnya ini akan dipenjara selama 3 tahun dengan denda sekian juta. Menurut dia akan merasa kesulitan kalau hidup sendiri. Sementara itu, di luar persidangan, penasehat hukum terdakwa diketahui akan melakukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Diketahui terdakwa JRP sebelumnya dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar pasal 6 huruf C dan pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu oleh majelis hakim, terdakwa divonis 3 tahun penjara. Harus dilakukan banding kalau kita tidak terima terhadap putusan itu. Nah, ini istri terdakwa terus ribut, kita nggak sempat komunikasi sama terdakwa itu, nggak sempat kan. Rencana bakal banding terhadap putusan 3 tahun. Dia kan dituntut 6 tahun, diputus 3 tahun. Cuman keluarga terdakwa kurang terima. Ya kami juga ya keberatan. Tapi kami akan menempuh jalur hukumnya gitu. Di lain tempat, Rebecca Klopper didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin menghadiri sidang pembacaan putusan terhadap penyebar video asusila di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yang menyeret pemilik akun Twitter @dedekku_game Bayu Firland beragendakan pembacaan vonis. Sidang digelar terbuka untuk umum dengan Bayu dihadirkan langsung ke sidang. Bayu gimana? Sidang putusan ini Bayu? Bayu, udah siap Bayu? Bayu udah siap? Bayu, bikin Bayu. Bayu gimana Bayu udah siap? Ada keluarga yang datang ke besok Bayu. Dalam amar putusan, hakim menyatakan Bayu bersalah atas tindak penyebaran video syur pada 2023 lalu. 1. Menyatakan terdakwa Bayu Firland telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ya, sudah dengar? Sudah mengerti? Terhadap putusan ini saudara punya hak. 1. Menerima. 2. Tidak menerima langsung banding. 3. Pikir-pikir selama 7 hari. Bayu pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 4 bulan penjara. Usai pembacaan vonis, Bayu dan pengacara diberi kesempatan berdiskusi untuk menentukan apakah menerima atau akan mengajukan banding. Namun dari hasil pembicaraan disepakati keputusan bahwa Bayu menerima hukuman tersebut. Usai terima vonis, Bayu tak berkomentar, hanya tertunduk selama digiring dari ruang sidang untuk kembali ke ruang tahanan. Jadi sebetulnya kalau dibilang puas ya pasti manusia tidak ada yang puas gitu ya, karena yang kita lakukan sudah maksimal. Tapi mengingat bahwasanya putusan itu paling sedikit sepertiga dari tuntutan. Ya, tadi saya sudah mendengar tuntutannya sebanyak 4 tahun.
Kalau kita bagi sepertiga dan per tahun itu 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk putusan 3 bulan itu adalah putusan paling minimal. Kalau kita mencari keadilan itu dianggap adil itu kan susah ya Mbak. Adil buat korban belum tentu adil buat si pelaku gitu ya. Tetapi kalau kita mengingat bahwasanya ini pengadilan sudah menegakkan keadilan dan sudah memberikan putusan yang terbaik untuk si kedua belah pihak. Tadi saya sudah menanyakan kepada Bayu, jawabannya dia menerima putusan ini. Sementara wanita yang karib disapa BK tersebut tak sempat bertemu langsung dengan Bayu, namun BK didampingi kuasa hukum mengurai cukup puas dengan hasil putusan majelis hakim. Kami sepakat bersama BK untuk hadir untuk melihat, dan tadi sudah mendapat informasi bahwa diputusnya 3 tahun 4 bulan. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim. Klien kami sebagai warga negara yang baik menerima dan juga menghormati semua proses hukum yang sudah diputus oleh pengadilan. Putusannya sudah pantas dan juga sesuai dengan apa yang sudah diperbuat terhadap klien kami. Tak banyak komentar, BK yang jelas memberi apresiasi kepada semua instansi yang sudah membantu memberikan hukuman setimpal kepada pelaku penyebar video syur. Kedepannya juga saya menghimbau jika mana masih ada yang melakukan penyebaran ataupun juga memposting yang terkait dengan perkara yang kemarin hampir sekarang sudah proses pengadilan, ya kita tidak akan sungkan ataupun kita akan melaporkan kembali. Jadi kita sudah membuktikan bahwa hari ini laporan kita sudah diputus oleh pengadilan dan hukumannya 3 tahun 4 bulan. Intinya tadi semua udah diwakilkan sama Bang Sandi. Aku pasti menghormati proses hukumnya dan pilihan pengadilan pasti yang terbaik. Makanya aku juga mau terima kasih sama semua yang terlibat, dari kepolisian, dari jaksa, dan dari lawyer aku juga, dari pengadilan, semuanya. Terima kasih banyak. Kalau sekarang klien kami sudah mau mulai lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi yang kemarin sudah tertinggal ataupun yang mungkin memang ada beberapa yang mungkin cancel, ya kita tidak membicarakan soal itu lagi. Kita fokus ke depan untuk karirnya Rebecca. Saya sebagai lawyernya, kuasa hukumnya, ke depan kita akan support Rebecca untuk berkarir. Di lain sisi, sebelum sidang putusan digelar, tertangkap di media sosial video BK tengah mengikuti acara pengajian. Video sesaat BK terlihat memakai hijab pun banyak menuai respon warganet. Banyak yang memberi respon positif dan semangat untuk BK agar lebih istiqomah. Sementara itu, media sosial tengah dihebohkan dengan kemunculan sebuah video yang memperlihatkan Atta Halilintar tengah mempromosikan situs judi online. Namun ternyata setelah ditelusuri, video tersebut adalah editan kecerdasan buatan atau AI. Terkait video viral promosi judi online yang beredar, Atta yang ditemui awak media pun angkat bicara. Suami Aurel Hermansyah tersebut mengurai hal tersebut harusnya tak boleh disalahgunakan. Nah, aku sih belum lihat ya, tapi kan sering lewat, menurutku itu nggak boleh disalahgunakan ya, karena kan mungkin ada dibikin rules kali ya sama pemerintah kemudian hari. Mungkin kan ada kejadian ini kan AI sekarang bisa masuk orang-orang, bisa masukin wajah juga. Mana aku lihat juga banyak hoax-hoax yang bisa kalau orang bahasa Indonesia ngomongnya tiba-tiba diganti bahasa Arab atau konteksnya tadinya ngomongin tentang apa jadi tentang yang lain. Aku ini bahaya juga sih. Atta tak memungkiri meski semakin maju, namun nyatanya perkembangan teknologi dan kecanggihannya bisa memberikan efek buruk bagi kehidupan. Salah satunya seperti yang dialami Atta. Ya kalau misalnya tadi seperti yang Mbak bilang itu tentang judi online ya pasti merugikan gitu kan. Kita kan ya
apa yang kita nggak lakuin tiba-tiba dia ada AI yang ngomong gitu ya Sesuai dengan sesuai. Ya, dirinya dicatut mempromosikan judi online yang bisa dikatakan ilegal di Indonesia. Terkait hal tersebut, Atta mengaku lebih berhati-hati. Kayak sekarang mungkin saya akan lebih berhati-hati dan saya juga coba untuk mempelajari apa yang sedang terjadi. Akan melanjut ulasannya. Lihat, aku lihat dulu ya. Namun di lain sisi, Atta tak terlalu mau ambil pusing. Saat ini dirinya dan Aurel mengaku tengah sibuk dengan pindahan rumah baru. Ya alhamdulillah, jadi pindahannya memang lagi lama banget. Tapi emang kita seneng lah. Pengennya di 2024 juga kita punya suasana yang baru, di rumah yang baru. Insya Allah bisa lebih baik. Banyak orang kan hidup kalau di dunia kadang ada tempat berteduh yang bagus, yang nyaman. Apalagi kan kita itu bukan hanya rumah sih ya, rumah itu kan biasanya bisa jadi tempat kerja juga. Karena kan apalagi kalau di basic yang kita ingin content kreator, ataupun usaha, atau apapun itu ada ruang meeting, segala macam. Jadi sudah pastinya tempat itu ya bukan hanya modal beli rumah, tapi kalau bisa balik modal. Tak hanya tengah sibuk pindahan, Atta juga bersyukur lantaran putrinya Amina semakin pintar dan selalu ada saja gebrakan baru yang dilakukan sang putri. Iya, aku juga bingung nih. Lama-lama Amina tuh makin ada aja ininya gebrakannya gitu ya. Dia sekarang naik truk, dia ikut bantuin pindahan, kelap-kelap dinding, apalah. Dia anak-anak gak disuruh aja, dia tuh ngeliat orang apa yang orang lakuin, karena bapaknya lakuin apa di namanya bikin apa di Pemirsa, sepasang kakek nenek mendadak viral lantaran menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut alat peraga kampanye di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, terlihat seorang kakek bernama Salim dan Oon sang istri terduduk lemas akibat motor yang dikendarainya tersangkut alat peraga kampanye hingga menyebabkan motor yang dikendarainya terjatuh. Gara-gara bendera jatuh nih, kecelakaan. Tuh, gara-gara bendera jatuh, ya Allah, di depan mata gue lagi. Kecelakaan gara-gara plang-plang ini nih, plang-plang partai nih, menghalangin jalan nih. Ini terjadi laka di flyover. Mana ini? Ya saya kan dari arah Sono ya. Pas saya lewat itu abangnya udah, yang ada ibu-ibunya udah tiduran. Yang bapak satunya wah, kayak berdarah semua kematian. Itu kenapa, Bang? Karena ini nih, bendera ini nih, nyangkut. Saya juga setiap kali nganter anak sekolah gitu kan ngeliat di jembatan itu memang paling banyak dipasang nih flyover jembatan dan ya cukup mengganggu sih. Satu musibah saya kira memang agak sulit ya. Berarti kalau masalah baliho itu harusnya memang mereka mempersiapkan yang sangat kuat, apalagi sekarang anginnya luar biasa. Tapi jujur ya, saya melihat baliho terlalu banyak di sini ya. Harusnya memang lebih ditertibkan. Kadang-kadang saya melihatnya terlalu kayaknya keluar rumah poster semua gitu loh. Ya, akibat kecelakaan, kedua korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, akibat kecelakaan yang menimpa Salim dan Oon, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kecamatan Mampang segera meninjau lokasi kejadian untuk melihat dan mengecek alat APK yang terpasang. Kita lagi penelusuran tentang terkait kejadian tadi pagi ya. Ada baliho yang kena pengendara motor. Itu ada kakek nenek yang menjadi korban. Suparti, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang, juga akan melakukan investigasi dan nanti hasilnya akan dilaporkan ke Bawaslu Pusat dan nantinya akan menindaklanjuti ke Parpol terkait pemasangan alat APK yang bisa membahayakan masyarakat. Memang ya sekarang ini kan sedang masa kampanye, jadinya untuk alat peraga ini tuh memang sedang
ya memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih. Jadi makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Kita sih udah melakukan mitigasi ya supaya nanti ada koordinasi dari tingkat Bawaslu Kota ke Parpol. Lantas apa tanggapan sederet selebriti terkait alat peraga kampanye yang menimbulkan korban? Pertama, aku turut berduka sama korban, terus juga seharusnya orang yang kayak memasang bendera parpol gitu juga pikir-pikir tempat dan nggak seharusnya di pinggir-pinggir kayak gitu, apalagi sampai terbang terus kena orang lain dan menyebabkan kecelakaan. Itu kasian banget, apalagi udah kakek nenek. Sidang cerai Amar Zoni dan Iris Bella kembali digelar di Pengadilan Agama Depok. Dalam sidang beragendakan pembuktian dari pihak Amar selaku tergugat, John Matias selaku kuasa hukum Amar tidak bisa menghadirkan saksi untuk membantah keterangan saksi dari pihak Ibel yang sudah dihadirkan 2 pekan sebelumnya. Janji untuk mendatangkan Aditya Zoni serta keluarga Amar yang lain tidak bisa dipenuhi oleh John Matias. Karena sudah 2 kali batal menghadirkan saksi, maka majelis hakim menyatakan kesempatan Amar untuk menghadirkan saksi yang membelanya dari tudingan pihak Ibel sudah habis. Lalu benarkah nasib rumah tangga Ibel dan Amar akan ditentukan pada sidang putusan yang akan digelar Kamis 1 Februari mendatang? Pekan depan kesimpulan dari masing-masing pihak ya, dari P dan T, dan ini melalui court, jadi tidak sidang tatap muka. Nah nanti baru putusan juga sama, tidak ada sidang tatap muka. Karena putusannya melalui litigasi ya melalui court, jadi putusan tidak dibacakan langsung juga. Jadi nanti putusannya melalui court masing-masing kuasa hukumnya, nanti ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung, biasanya seperti itu. Jadi nggak hadir lagi, jadi kita 2 kali sidang lagi nggak hadir. Ya sebenarnya nggak perlu lagi kita sebutkan, karena apa? Ya karena ya nanti kalau saya sebutkan kan Amar kecewa lagi gitu. Padahal kan sebenarnya orang-orang mereka tidak bisa, bukan nggak mau kita menghadiran, kita ya malah ya senang sekali kalau dia hadir kan gitu. Kali ini saksi hari ini gua nggak ngomong apa-apa sedikit, ada kan jadi saksi. Saksi apaan? Dalam pemeriksaan hari ini gimana bang? Iya jadi saksi gitu bang. Saksi apa? Sedikit aja bang. Rahmi sama hakimnya tadi. Saya cukup dekat tadi habis teleponan sama Arman Adit Zoni. Jadi memang hal-hal yang tidak bisa dilakukan sama Amar, perpanjangan tangannya adalah antara lain saya atau Adit Zoni. Jadi saya juga dengan Adit Zoni juga saling menguatkan juga. Kesempatan menghadirkan saksi yang disia-siakan oleh pihak Amar justru dimanfaatkan oleh pihak Ibel untuk menghadirkan saksi tambahan. Kurir narkoba yang pernah mengantarkan sabu untuk Amar saat aktor bernama asli Muhammad Amar Akbar itu terjerat kasus narkoba jilid 2 dihadirkan Ibel untuk menguatkan dalil gugatan cerainya. Itu Bu, yang pernah ketangkep barang Amar itu sini untuk jadi saksi atau gimana? Ya tadinya cuman karena ya nanti jadi jadi lihat kondisi lah situasinya, jadi ya kami memutuskan untuk nggak dijadikan saksi, udah cukup lah. Saksi dari Ibel tadinya? Iya, enggak, saksinya harusnya dari dia, dari pihak tergugat, tapi karena kami kan masih diperbolehkan sebenarnya ya untuk mengajukan bukti tambahan ya, tapi karena ya kita memikirkan lagi, kita mendiskusikan lagi, sepertinya tidak perlu, ya udah. Jadi nggak apa-apa, sudah cukup kok 3 saksi ya, itu udah banyak juga, udah memenuhi ketentuan ya, harusnya kan 2 kan saksi. Ya kita udah cukup karena dari kita diskusi dengan Amar ya udah cukup, karena kita kan dalil-dalil yang digugatnya udah bisa kita bantahkan juga dengan bukti-bukti tertulis. Nah kalau kami sudah membuktikan dalil-dalil dengan bukti surat dan juga saksi-saksi, tetapi memang tergugat kan hanya menyampaikan bukti surat saja ya, jadi tidak ada saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kira-kira seperti itu. Belakangan Sebelum keputusan kita kan masih bisa meminta testimoni dari saksi untuk dilampirkan dalam kesimpulan. Bergulir sejak akhir Oktober 2023 lalu, sidang cerai Amar dan Ibel sudah berlangsung sebanyak 10 kali.
Ibel tetap teguh pada pendiriannya, ingin cerai dari laki-laki yang menikahinya pada 28 April 2019 itu. Sebaliknya, Amar bersikukuh ingin mempertahankan pernikahannya dengan Ibel. Bahkan dari bilik tahanan Polres Metro Jakarta Barat, Amar sudah memberi kuasa kepada John Matias untuk mengajukan banding andai gugatan cerai Ibel dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok. Lalu benarkah pihak Ibel menyesali sikap Amar yang terkesan tidak sadar bahwa dirinya telah gagal menjadi imam keluarga yang baik? Mbak Iri sampai hari ini ya, sampai sudah sidang tatap muka terakhir ini ya tetap dengan gugatannya, tetap dengan petitumnya. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang instruksi untuk mencabut ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kami tetap dengan gugatan. Pengusaha Putra Siregar merasa prihatin atas prahara yang menerpa rumah tangga sahabatnya, Teguh Rian dan Ria Ricis. Sebagai suami yang lebih berpengalaman dalam mengayuh biduk rumah tangga, Putra bisa merasakan bagaimana gejolak hati Rian yang kini masih pisah rumah dengan Ricis. Terlebih tahun lalu, Putra juga pernah pisah rumah dengan Septi istrinya. Pengusaha yang dijuluki Crazy Rich Jakarta Timur itu bahkan sempat digugat cerai oleh Septi. Namun mereka rujuk setelah berhasil melakukan mediasi di bawah pengawasan Hakim Mediator Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tapi benarkah sepulang umroh Rian sering curhat kepada Putra tentang keinginannya untuk bercerai dari Ricis? Iya kan memang udah deket kan kita, bukan hanya Rian, itu ada Billy Saputra, yang lain-lain lah ngumpul di rumah rame itu waktu rame banget, Aris Prija, yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau ada kerjaan dan kebetulan kan aku ada mie Aceh ya, mie Acehnya tuh enak banget gitu, jadinya dia diundang sambil makan mie Aceh lah. Aku yang close sih, jangan curhat dulu, masih refleksi lah kan. Aku berumah tangga kan gitu. Dan mereka usia rumah tangganya berapa kan, saya kan 8 tahun alhamdulillah. Jadi dalam jenjang waktu 8 tahun itu kan pasti ada aja, enggak mungkin enggak lah gitu. Jadi dia baru di tahun keberapa ya dijalanin lah, yang penting jangan lompat dari kapal lah, bertahanin. Sebagai sahabat, Putra mendukung apapun langkah yang dipilih Rian. Namun ia berusaha menasehati Rian agar memikirkan masa depan buah cintanya dengan Ricis yang masih butuh kasih sayang dari orang tuanya yang lengkap. Putra justru menasehati Rian agar fokus merefleksikan hidupnya untuk hal-hal yang positif. Jangan mendengarkan suara-suara sumbang yang memancing egonya untuk berpisah dari Ricis. Kalau aku lebih support, ya papi tetap ada di sini, pintu selalu terbuka gitu. Jangan sampai, ya jangan lompat dari kapal lah, pertahanin lah. Coba tanya langsung, aku tanyakan langsung kepada orang-orang. Tapi baik. Udah enak komen. Terakhir Ibu, minta doanya buat rumah tangga semua anak-anak. Iya, ya semoga rumah tangganya baik-baik aja. Dunia pendidikan tanah air memang tengah menjadi sorotan. Selain soal perundungan aksi tak terpuji juga kerap dilakukan pelajar kepada gurunya. Dan baru-baru ini salah satu senator asal Bali tiba-tiba melakukan sidak ke SMK Negeri 5 Denpasar dan menemui 3 orang siswa tengah dihukum menulis selama 1,5 jam oleh guru BK lantaran terlambat masuk sekolah. Yang mengejutkan, mereka dihukum lantaran telat 3 menit. Sontak saja Arya Weda karena memarahi para guru, khususnya guru BK yang sudah memberikan siswa tersebut hukuman. 5 menit, 3 menit. Bapak nggak usah ngelindungi guru, Pak. Mereka bayar soalnya, Pak. Udah, Pak, udah. Sudah lah. Apa dasar hukumnya ya? Kok bisa sampai 2 halaman begini? Nanti kalau anak tuh cepet-cepet dia tabrakan seperti tempat sekolah lain itu nabi itu kan gimana ya? Toleransi itu ada. Ini tuh gimana, diapain ini terus?
Ini kan termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian loh Bu. Anak tuh cepat dia masuk kelas biar dapat pelajaran, karena sekolahnya dapat APBN dari pemerintah Republik. Saya mengeluarkan uang APBN-nya agar mereka masuk kelas, bukan untuk menerima hukuman. Pak, cuma 3 menit Pak, bukan 20 menit. Kasihan kali Pak. Udah anaknya ya, namanya kita kan juga nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi macet di jalan, atau mungkin yang bisa jadi dia harus menyelesaikan tugas apa dulu dari ibunya atau bagaimana gitu. Kita banyak faktor-faktor yang mungkin anak itu bisa terlambat gitu kan. Mungkin bisa jadi bukan disengaja Pak gitu. Apalagi telatnya cuma 3 menit, masa 3 menit disengaja kan? Pasti ada faktor yang membuat dia akhirnya terlambat. Kalau menurut aku sih kurang elok ya kalau misalkan hanya terlambat 3 menit lalu anak dihukum 1,5 jam gitu kan. Sayang gitu waktu yang terbuang untuk dia bisa menimba ilmu yang seharusnya gitu loh. Jadi mau nggak mau kan pelajaran yang seharusnya dia terima kebuang gitu. Arya juga mengkritik hukuman yang diberikan lantaran menurutnya itu termasuk ke dalam perundungan. Arya menambahkan bahwa seharusnya anak yang telat harus cepat-cepat bisa masuk ke kelas agar tidak tertinggal pelajaran, bukan dihukum menulis hingga akhirnya mereka tertinggal 2 mata pelajaran. Nah, anak mau diapain sekarang? Ini kalau misalkan situasi macet, situasi apa, kami aja di kantor pemerintah terlambat 5 menit, 10 menit, nggak masalah karena situasional. Saya kira Anda, guru BK harus datang ke kantor saya, Anda jelaskan. Saya akan undang nanti Pak ke kantor saya Pak, dan jelaskan di depan saya apa sih maksud tujuannya. Kalau perlu kita minta penjelasan di depan aparat. Ini sudah jam 9, kamu masuk 7.30 ya? 7.30? 1,5 jam ngapain aja? Terlambat tuh kasih dia buang ambil sampah atau push up 3 menit, 3 kali 5 menit, senang badan sehat. Atau suruh dia lari 1 kali aja lapangan ini cukup kok, 10-5 menit masuk. Ini temuan nih baru pertama kali saya lihat di sekolah di Bali seperti ini. Nama sekolah Anda jadi jelek loh. Belum lagi masalah anggaran, dana bos sekitar 5M ditambah uang komite sekitar 3,6 M. Disiplin oke, bagus sih kalau tapi itu dilakukan mungkin kalau udah berkali-kali Pak, taruhlah udah 3 kali deh. Jadi kalau menurut aku sih cukup dengan peringatan dulu sekali dan ditanyakan kenapa, ada apa nih kok bisa telat 3 menit, itu aja dulu. Kalau memang sudah tahu faktornya adalah mengenai apa dan memang tiba-tiba itu urgent banget, ya kalau aku bilang sih kasih masuk aja dulu. Kalau memang 3 kali dia masih begitu, ya baru kasih hukuman. Di sisi lain, Arya juga meminta kepada para guru khususnya guru BK agar memberikan toleransi kepada siswa yang terlambat masuk ke sekolah. Apalagi kondisi Denpasar saat ini terbilang padat dengan kendaraan alias macet. Paham ya? Kamu mulai hari ini tidak boleh ada lagi kayak begini-begini ya. Yang sehat. Suruh muter aja ini, sehat, keringetan, masuk kelas, selesai. Itu bukan masalah fisik, itu masalah disiplin, bukan begitu aja. 5 menit hukuman selesai, masuk. Ini disuruh ngeringkas. Kan ketinggalan berapa pelajaran kamu? 1 atau 2? Tak ayal, video ini pun menuai reaksi beragam dari para warganet. Ada yang mendukung dengan apa yang disampaikan Arya, ada pula yang menentang. Menurut saya sih sebetulnya dari pihak sekolah udah melakukan langkah yang benar ya. Jadi untuk menegakkan tata tertib, apalagi siswa yang terlambat diberikan punishment. Tapi di sini saya melihat untuk hukuman tersebut tampaknya agak kurang sesuai ya. Yakni kalau misalkan seperti yang di video yang memang terlihat itu siswa hanya terlambat 4 menit tapi diberikan hukuman 1,5 jam, yang mana hukuman 1,5 jam itu benar-benar sangat mengganggu mata pelajaran, yang mana kewajiban seorang pelajar kan memang sebetulnya untuk belajar. Alangkah lebih baiknya sih kalau misalkan untuk hukuman tersebut, untuk punishment tersebut dilakukan di luar jam pelajaran, yang mana itu tidak dapat mengganggu jam pelajaran siswa. Masih ingatkah dengan sosok Andara Early? Pemilik nama asli Andara Early, Astra Winata itu diketahui mulai terjun ke dunia hiburan sejak usia 16 tahun.
Bermula dari model majalah, artis hits, akhirnya ia sempat membintangi banyak judul sinetron dan film hingga video musik. Namun saat ini Andara Early lama tak terlihat di layar kaca. Kini Andara Early muncul dengan membagikan kisahnya menjadi sopir antar jemput anak sekolah. Kok karunya pulang sendiri naik ojek online? Ibunya kemana? Nelfon ibunya, Mak, lo di mana? Oh, anak lo nggak dijemput gitu. Kan gue kerja, Mak, gitu. Oh, emang rumahnya di mana? Ternyata nggak jauh dari sekolah. Akhirnya gue tahu, mau antar jemput gak? Mau, daripada mobil gue kosong, nganterin anak gue juga, anak orang gue angkut ya. Jadi lumayan buat bensin, tambahan bensin. Berawal dari keisengan menawarkan jasa antar jemput, akhirnya banyak orang tua murid yang meminta anaknya diantar dan jemput oleh Andara Early. Setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah hingga kini Andara Early menjemput 11 orang anak. Bener, ini bukan rekayasa ya. Jadi gue kan suka seneng bacain ini status-status WA gitu kan. Ada dia tulisnya gini, apalagi ya? Lagi mikir. Itu apa? Apalagi itu apa? Ya kayak muter otak lagi, gue harus ngapain ya gitu. Keren. Untuk ini aja, untuk nyari cuannya. Nyari kesibukan, nyari cuan juga cuan, gitu kan ya. Jadi Susi jalan. Ngantar jemput ya kan, anak. kalau sekarang karena jalan. libur jadi break dulu ya anak sekolah kan. Lah, kenapa harus break dulu? Ya kan libur. Jangan buat anak sekolah aja. Diseriusin dong. Antar jemput karyawan mungkin. Iya benar, bisa aja nanti dari. Tak hanya jasa antar jemput, Andara juga berjualan dimsum di kantin sekolah. Meski keputusannya itu sempat dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar, bukan tanpa alasan mereka mengutarakan hal tersebut. Pasalnya Andara sempat menjadi bintang sinetron masyhur. Gue akhirnya anak seneng kan, si Galina tuh seneng dibikinin bekal-bekal. Oh ya udah bikin sushi deh buat sekolahnya dia. Iseng posting, ada orang tua yang, apaan tuh Mak? Oh, gue mau dong, anak gue mau. Akhirnya, loh kok banyak yang mau? Akhirnya gue jual masih Masih jalan? Masih jalan ya, maksudnya itu. Sebelumnya, tepat di awal tahun 2023, Andara juga sempat menjadi sorotan setelah menceritakan kisahnya yang melunasi cicilan KPR rumah selama 12 tahun. Andara sempat bekerja di kantoran selama 5 tahun, usai memutuskan hengkang dari dunia hiburan. Telepon lagi. Kalau misalnya sisa hutang sebenarnya berapa sih? Pengen ngecek kan? Karena udah ngerasa dari tenor 20 tahun, udah 8 tahun jalan nih, sisa 12 udah kan? banyak lah gitu ya. Banyak. Berapa? Hah? Ngurangin setik. Sama yang gua awal pinjam. Langsung, 8 tahun bekerja, kerja keras bagai kuda, sia-sia cuy. Masih sama angkanya? Beda tipis banget. Kan awal tuh bayar bunga doang, Iya, jadi kayak cuma beda 2-3 juta meren. Padahal 8 tahun itu teh. 8 tahun si Buki langsung kayak, apa? Aku dibagi-bagi. Segitu utangnya. Mikir-mikir lagi, kalau kita mau lunasin syaratnya apa gitu. Tinggal bayar si sisanya sama penalti. Penalti berapa persen nih? Ternyata nggak nyampe 5% waktu itu hitungannya. Hitung-hitung, loh kok jauh lebih sedikit, maksudnya dibanding yang kita harus 14 tahun lagi itu kan. Udah deh, coba bongkar tabungan. Ada berapa? Semua di rekening bank A, B, C gitu. Dikorek-korek. Punya apa? Kamu kan punya emas, Bugi. Wah, tahu-tahuan lagi lo punya emas, gue nggak bisa ini lagi kan, udah nggak bisa jemput-jemputin lagi kan. Udah deh, coba tas lagi, emas lagi naik juga. Alhamdulillah. Dan tanya-tanya ke toko emas langsung. Jual semua. Bisa nggak ini? Oh boleh Kak gini. Ya udah aku datang. Jual-jualin semuanya. Kekumpul langsung. Saya mau lunasin. Bismillahirrahmanirrahim. Lunasin biarpun Mas selesai ke bank untuk lunasin, tanda tangan semuanya, dapat si surat-surat. Sertifikat belum. Surat-surat dari banknya. Terus kita ke ATM. Jika Andara Early memilih hidup sederhana usai tak lagi aktif di dunia hiburan tanah air, lain halnya dengan Judika. Juri X Factor itu memboyong anak dan istri serta kedua orang tuanya untuk plesiran ke Australia. Di negeri kanguru itu,
Aksi tak patut ditiru ini benar-benar dilakukan dua gadis remaja putri asal Palembang, Sumatera Selatan. Dua gadis yang semestinya mencecap masa remaja dengan penuh keceriaan dan belajar ini malah menirukan aksi bakawanan geng jalanan. Keduanya tertangkap kamera tengah berduel menggunakan senjata tajam di lokasi pemakaman, hingga video itu viral. Akibat aksi duel itu, salah satu remaja putri mengalami luka cukup serius. Ironisnya, aksi tak pantas dan barbar itu justru direkam teman remaja lainnya hingga viral. Inilah. Posisinya inilah kayaknya Kak ya. Tapi tidak tahu kapan kejadiannya ya. Nah, tidak tahu kalau kejadiannya. Video viral tuh kami saling kirim-kiriman, dapat kiriman dari luar. Nah, setelah dapat kiriman dari itu, polisi Babinsa Sekta Kemuning ngecek lokasi. Nah, kebetulan kami tahu lokasinya, kami tunjuki. Saya dapat tuh hari Senin kemarin. Kata orang di situ, kejadiannya hari Minggu. Nah, kejadiannya hari Minggu. Seminggu yang lalu, Pak? Iya, seminggu yang lalu. Aksi kekerasan itu bukan hanya direkam secara sadar, tapi tampaknya sudah diatur hingga salah satu remaja berperan sebagai wasit. Pada video rekaman terlihat remaja laki-laki diduga memegang senjata api jenis pistol yang diletupkan sebagai penanda duel. Dari kesaksian warga sekitar makam, termasuk penjaga makam, kelompok remaja baik putri maupun putra kerap kali berkumpul di area makam. Mereka kerap kali menghabiskan waktu di tempat sepi itu hingga akhirnya aksi tak pantas terjadi. Bahkan kelompok remaja ini pun tak jarang bikin resah warga sekitar. Emang sering ada anak-anak kumpul sini Kak? Ada juga kadang-kadang. Di sini baik emang kalau duduknya. Akhirnya dampaknya untuk ke kita nih sebagai gelak yang turun tebas ini kan umumnya. Rasa jadi seolah-olah takutnya kita yang dicap juga gitu. Nah, di situ memang lokasi itu wilayah Sukarami. Nah, tapi berdekatan dengan Sekta Kemuning. Harapan kita ya sering-sering aja dimonitor daerah itu, karena daerah itu daerah sepi ya. Berbekal petunjuk video viral, kepolisian dari Polda Sumatera Selatan pun langsung bergerak mencari tahu. Akhirnya pihak kepolisian berhasil membekuk 8 remaja. Ironisnya semua pelaku masih di bawah umur. Yang mengejutkan lagi, rata-rata dari mereka putus sekolah. 2 di antaranya masih berstatus pelajar. Dari pengakuan pelaku, duel terjadi akibat saling singgung dan saling tantang di media sosial. Ini kena sabetan celurit panjang loh. Berapa jahitan? Di luar 23. Untuk yang bersangkutan, dua-duanya luka dan sudah dapat pengobatan dan kita sudah langsung. Kejadiannya 7 Januari. Baru, bukan kejadian lama ini, baru buktinya lukanya masih baru. Selain sukses menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, termasuk korek berbentuk pistol yang viral dalam video. Pistol korek api digunakan untuk aba-aba dimulainya duel tarung. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel untuk merekam serta baju kaos yang digunakan. Ya? Ya, ini korek. Ya, jadi Salah satu pelaku IN yang masih berusia 15 tahun mengaku jika PTR yang masih berusia 14 tahun selalu menyinggungnya di media sosial. PTR selalu pamer kemenangan di pertarungan sebelumnya sehingga ia terpancing untuk melawannya. Kenal dari IG. Kau kenal IG? Iya. Kau kenapa nantang itu? Ente? Sebelumnya tuh Pak, dia nih buat status di SG-nya tuh RDM Pak. Kesel Pak. Dia waktu itu pernah main, jadi cak di keluar-keluarkannya terus Pak kemenangan dia tuh sebelumnya. Main apa? Sudah 2 kali ya Pak? Iya. Oh, berarti ente juara lah ya? Iya. Menurut keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, aksi duel itu terjadi pada 7 Januari 2024 lalu. Kedua pelaku duel sama-sama terluka dan sudah dilakukan pengobatan. Bahkan keduanya sama-sama membuat laporan kepolisian di Mapol Restabes Palembang.
Keduanya terancam berstatus tersangka, termasuk rekannya yang menjadi wasit dalam duel menggunakan senjata tajam tersebut. Mereka berdua membuat laporan polisi di Polrestabes Palembang pada tanggal 16 Januari 2024. Meski para pelaku masih di bawah umur, namun pihak kepolisian akan menjerat mereka melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. 2 remaja yang terlibat duel akan diproses, termasuk teman laki-lakinya yang melakukan penghasutan atau menjadi wasit dalam hal ini akan diproses ancaman pasal 186 ayat 2. Ya, bagaimanapun aksi ini sungguh memprihatinkan. Kekerasan seolah begitu karib pada anak-anak remaja. Lantas bagaimana tanggapan selebriti? Untuk anak-anak di bawah umur maka tidak dilakukan penahanan, itu sudah aturan ya, undang perlindungan anak ya. Untuk mereka yang akan maju diproses dari hasil gelar yang sudah kita lakukan bersama dengan Satreskrim dan juga penyidik, bahwa 2 dari atas nama IET dan PTR si yang perang tanding tersebut itu kita proses. Nah, kemudian yang bertindak menghasut dalam sini yang selalu mengomongin untuk siapa tahu kita sebut wasit ya, pasal 186 ayat 2 itu, nah itu juga kita proses. Yang lainnya ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila memang kita temukan unsur pidananya, tentu akan kita majukan. Tapi tetap kepada pengadilan anak, tidak pengadilan umum biasa. Jadi berbeda perlakuannya. Wah, itu benar-benar mengenaskan gitu ya. Kayak aku sebagai cewek aja itu nggak berani loh kayak gitu kan. Bukannya biasanya tuh cewek sama cewek normalnya tuh kalau duel tuh jambak-jambakan ya. Sangat disayangkan banget ya. Semoga video yang viral itu bisa memberikan pelajaran buat kita semua, apalagi cewek-cewek, supaya lebih bisa menahan emosi dan bisa lebih berpikir panjang untuk melakukan sesuatu ke depannya. Kalau menurut saya sih janganlah menggunakan yang kayak gitu ya. Kalau misalnya ada berselisih paham, harusnya diselesaikan kalau bisa dengan cara saling memaafkan atau dibicarakan baik-baik. Ada banyak cara lain untuk bisa menyelesaikan masalah. Apalagi kita sama-sama perempuan dan seharusnya woman support woman. Saat kasus kekerasan menjangkiti mental remaja di bawah umur, Satreskrim Polresta Sleman menangkap H, perempuan 39 tahun, warga Kapanewon, Sleman. Residivis dalam kasus perdagangan orang tersebut kembali ditangkap karena melakukan penyekapan terhadap perempuan berinisial IY. H terbukti melakukan penyekapan terhadap IY. Korban disekap dan diperlakukan layaknya budak karena dianggap pelaku tidak mampu melunasi hutang 2 juta rupiah yang telah berbunga menjadi 28 juta rupiah dalam waktu 11 bulan. Modusnya dengan membuat koperasi fiktif. Korban kemudian dijemput paksa oleh 3 orang suruhan pelaku lalu disekap di rumah pelaku. Korban tidak boleh pulang sebelum bisa melunasi seluruh hutang berikut bunganya. Kita dapati korban itu ada di sebuah kamar, itu tepat 11 bulan. Korban dimintai untuk membayar oleh pelaku sebanyak 28 juta dan korban dijemput oleh 3 orang. Ya, 3 orang tersebut juga merupakan suruhan dari si pelaku, dan pelaku juga modus meminjamkan uangnya, dia membuat sebuah koperasi. Selain korban IY, polisi juga menemukan 3 wanita lain di rumah pelaku yang diperlakukan layaknya budak karena dipekerjakan tanpa dibayar. Kisah perdagangan dan perbudakan manusia ini jelas mencungkil nurani publik. Setelah kita amankan, korban bercerita bahwa ini adalah rangkaian sebelumnya. Pada Desember 2022, korban pernah meminjam uang kepada pelaku sebesar 2 juta rupiah. Namun, menurut keterangan korban telah melakukan pencicilan sebanyak 1.700.000. Namun, pada November 2023, itu tepat 11 bulan, korban dimintai untuk membayar
oleh pelaku sebanyak 28 juta. Inilah aksi dua orang remaja yang mencuri 2 bungkus rokok di salah satu warung Merak Bengkel, Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten. Aksi itu terekam CCTV pada Senin 15 Januari 2024 lalu sekitar pukul 1:57 waktu Indonesia Barat. Mula-mula seorang pria berkaos hitam turun dan memesan. Sementara setelah 2 bungkus rokok diletakkan di atas etalase, penjaga warung berkaos merah berusaha mengambil pesanan lainnya. Ketika lengah itu, sang pencuri langsung kabur. Sementara korban sudah tak bisa mengejar, apalagi aksi itu dilakukan dini hari. Berapa remek dua? Yang apa? Yang gede. Berapa? Nama kopinya 1. Mak, sudah kan? Aksi nekat hanya demi 2 bungkus rokok ini jelas cukup beresiko. Apalagi rekaman CCTV jelas menunjukkan bagaimana wajah pria pencuri. Lantas bagaimana tanggapan selebriti? Luar biasa, spektakuler. Ini benar-benar lengbet, meleng sabet. Tapi memang kalau saya perhatikan roman-romannya, kalau saya teliti dengan secara saksama, itu niatnya sudah memang tidak baik. Inilah salah satu trik 2024 secepat kilat. Jadi waspadalah ya, segala sesuatunya apapun yang terjadi harus selalu waspada. Jadi begitu ada mau beli apapun, bayar duluan. Kalau nggak ada give me money, nggak bisa, ya nggak? Itu salah satu kuncinya. Aku lihatnya kasihan, miris dan juga menyayangkan atas kejadian ini. Toko yang diambil itu sebenarnya tidak terlalu mahal dan si pencuri itu seharusnya bisa bayar. Semoga penegak hukum bisa segera menangkap dan memberikan efek jera, karena walaupun sekecil apapun, kalau misalnya mencuri itu sangat tidak diperbolehkan dan itu bisa ditindak pidana, dan aku berharap semoga bisa memberikan efek jera kepada si pelakunya tersebut. Ketika kasus kriminal demi kasus kriminal mencuat di nyaris setiap wilayah di Jakarta, jagat hiburan mendadak heboh oleh pengakuan seorang pria pengusaha bernama Yohanes Budi Bakti. Budi Bakti membeberkan pengakuan mengejutkan ihwal boro kekasih aktris Raline Shah, yakni pengusaha Damajan. Kubu Yohanes Budi menuding kekasih Raline Shah itu telah melakukan wan prestasi lantaran tak membayar hutang sebesar 5 miliar rupiah yang sudah dipinjamkan Yohanes Budi untuk kepentingan investasi bidang usaha batubara di Sumatera Selatan. Kalau dilihat dari jangka waktu perjanjian dari 2015, kemudian jatuh tempo 2017 sampai saat ini tidak ada kesepakatan pembayaran, bisa dibilang tidak ada itikat baik dari pihak para tergugat yang menyelesaikan kewajiban ini. Menurut kuasa hukum kubu Yohanes, kliennya mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 82 miliar rupiah. Total itu diambil dari rincian utang pokok 5 miliar, 25 miliar hasil proyek, dan hutang pokok sesuai perjanjian 52 miliar plus adanya perjanjian gadai saham. Karena tidak ada itikat baik dari kubu Ramajan, kubu Yohanes Budi pun berencana untuk mengambil langkah hukum dengan melayangkan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak ada itikat baik dari PT Karetra maupun dari Pak Ramajan, kami selaku kuasa hukum dari Pak Yohanes akhirnya mengambil langkah hukum untuk mengajukan gugatan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami beberapa kali negosiasi gitu ya, namun memang belum ada tercapai titik temu bagi keduanya. Kubu Ramajan sendiri hingga kini masih sulit dikonfirmasi, apalagi kekasihnya Raline Shah. Namun apa yang diutarakan kubu Yohanes Budi berikut rinciannya jelas harus tetap dibuktikan. Pengakuan sepihak kubu Yohanes Budi bagaimanapun masih butuh sanggahan dari kubu kekasih Raline Shah. Lantas benarkah Raline Shah dan kekasihnya masih bersiap untuk menghadapi gugatan? Kami pun mengharapkan dari kuasa hukum atau prinsipalnya dari PT Karetra, Pak
Susilo dan remaja untuk hadir di situ kami tekankan. Jadi untuk pendekatan mediasi, jadi penyelesaian pun jadi lebih jelas terang benderang seperti itu sih.